Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Korelasi Kecerdasan dengan Kesuksesan. Pada suatu hari di sebuah SD diadakan tes IQ. Anak teman saya Ani dinyatakan bahwa IQ-nya di bawah rata-rata. Lebih tepatnya sedikit di atas batas antara normal dan terbelakang. Betapa terkejut dan kecewanya Ani menerima laporan tes IQ-nya. Memang anaknya tidak termasuk menonjol prestasi sekolahnya, terutama untuk matematika. Tetapi dia tidak menyangka hasil tesnya separah itu. Sejak itu, Ani memandang anaknya dengan penuh kekhawatiran. Hasil ulangannya semakin lama semakin buruk. Semakin cemas dan kecewa hatinya, semakin buruk pula hasil prestasi anaknya. Beberapa bulan kemudian terjadi masalah baru. Oleh psikolog, anaknya dinilai mempunyai problem kesulitan konsentrasi sehingga anaknya sulit menerima pelajaran. Lengkap sudah masalah yang dihadapinya. Hingga suatu hari dia membaca kisah yang memberinya harapan baru. Menurut penelitian, para ahli membuktikan secara ilmiah kumbang badak tidak dapat terbang karena tubuhnya terlalu besar dan berat, sedangkan sayapnya terlalu ringan. Secara aerodinamis, merupakan hal yang mustahil bagi kumbang badak bisa terbang. Untunglah kumbang badak tidak tahu hasil penelitian ini, dan sang kumbang badak tidak bisa membaca laporan para ahli. Itulah sebabnya kumbang badak bisa terbang tinggi. Wow, fakta lain yang mencengangkan, Stanford Research Institute mengatakan bahwa uang yang Anda hasilkan dalam usaha apapun hanya ditentukan 12,5% oleh pengetahuan dan 87,5% ditentukan oleh kemampuan Anda dalam berurusan dengan orang lain. Dia menguraikan persamaan untuk sukses sebagai berikut. 87,5% pengetahuan seseorang ditambah 12,5% pengetahuan produk sama dengan sukses. Ternyata yang dibutuhkan untuk sukses dalam hidup tidak hanya jago dalam pengetahuan semata. Lebih penting lagi membangun kecerdasan emosional, kemampuan membangun hubungan dengan orang lain. Melegakan sekali saat membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Kesuksesan kita tidak tergantung pada kemampuan kita saja, tetapi karena bergantung pada kekuatan Allah. Saat firman Tuhan disingkapkan, memberi terang, orang bodoh pun dijadikan bijaksana. Demikian ujar Raja Daud. Bijaksana, hikmat, wisdom itu sesungguhnya Allah sendiri yang membuat kita berada di tempat yang tepat, pada saat yang tepat, menjadi orang yang tepat, memiliki kreativitas yang pas, maka dengan sendirinya kesuksesan tercipta. Hoki, laki, bejo kata orang. Ketika seseorang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, secara natural dia akan menjadi serupa dengan Dia. Kasih, perhatian, ketulusan, kreativitas, kejujuran, bahkan kuasa Allah akan mengalir melalui kehidupannya. Dengan karakter demikian, tentunya dia dapat membangun hubungan yang apik dan menyenangkan dengan siapa saja, baik bisnis maupun pertemanan.
Modal untuk mencapai kesuksesan ada dalam genggaman. Ide-ide yang tidak terpikirkan tercipta. Solusi demi solusi bagi permasalahan kehidupan ditemukan, padahal orang-orang yang cerdas dan terpandang menurut dunia tidak bisa menyelesaikannya. Semua terpukau, mengapa dia bisa? Bukankah dia orang yang biasa saja? Oh, ternyata karena mengandalkan Tuhan. Maka orang-orang di sekelilingnya ingin mengenal Tuhan juga. Itulah demonstrasi kebaikan-kebaikan Tuhan. Nama Tuhan pun dipermuliakan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Hikmat memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang yang bersedia menghargainya. Hasil dari hikmat adalah umur panjang di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya sejahtera semata-mata. Wow! Mau sukses dan berhikmat? Yuk kita praktekkan. Humble yourself before the Lord, and He will lift you up. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikanmu dan membuatmu menjadi berhasil. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.